Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berjumpa lagi bersama saya Ali Mashkur dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi rukhsah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah. Kita akan mengenal apa itu rukhsah, hukum dan alasannya, serta contoh-contoh kemudahan yang Allah berikan, seperti qashar salat, tayamum, dan lainnya. Yang pertama, kita akan membahas pengertian rukhsah. Rukhsah merupakan keringanan atau kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pelaksanaan ibadah atau hukum syariat karena adanya uzur atau halangan dan keadaan darurat. Contoh, orang yang sakit boleh sholat sambil duduk. Selanjutnya, dasar hukum rukhsah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rukhsah sebagai bentuk rahmat atau kasih sayangnya. Adapun dalil yang menjelaskan tentang rukhsah itu terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 185, yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Berikutnya yaitu tujuan rukhsah. Rukhsah bertujuan agar umat Islam tetap bisa beribadah meskipun dalam keadaan sulit, sehingga tidak terbebani hingga menimbulkan kesulitan yang berlebihan. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Selanjutnya yaitu hukum rukhsah. Hukum rukhsah adalah mubah atau boleh, bahkan bisa menjadi sunnah atau wajib jika keadaan benar-benar mendesak. Karena mengambil keringanan adalah bentuk dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian, rukhsah bukan keringanan yang bertujuan untuk bermalas-malasan, melainkan bertujuan untuk memudahkan seorang muslim ketika kesulitan atau terdesak dalam rangka akan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu sebab-sebab seseorang dibolehkan melaksanakan rukhsah. Adapun seseorang dibolehkan melaksanakan rukhsah ketika satu, sakit yang menghalangi pelaksanaan ibadah secara normal. Dua, perjalanan jauh atau safar. Ketiga, darurat seperti bencana, perang atau keterpaksaan. 4. Tidak adanya sarana, misalnya ketiadaan air untuk wudhu. Berikutnya yaitu macam-macam rukhsah. Adapun macam-macam rukhsah diantaranya adalah qashar salat. Qashar salat berarti memendekkan salat atau meringkas salat yang aslinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dan ini berlaku bagi seseorang yang melakukan perjalanan jauh ataupun disebut musafir, yaitu dengan jarak minimal 80 sampai dengan 90 km. Macam-macam rukhsah berikutnya yaitu jamak sholat. Jamak sholat berarti menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu. Adapun sholat jamak itu terbagi menjadi 2. Di antaranya yang pertama yaitu jamak takdim. Yang kedua yaitu jamak takhir. Jamak takdim adalah mengerjakan sholat di waktu yang pertama atau di awal waktu. Sedangkan jamak takhir adalah mengerjakan sholat di akhir waktu. Selanjutnya yaitu
puasa. Allah memberikan rukhsah kepada orang yang sakit atau sedang dalam perjalanan jauh untuk tidak berpuasa, tetapi tetap wajib menggantinya di hari yang lain atau mengqadha puasa tersebut. Puasa dalam hal ini yaitu puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya puasa Ramadan. Rukhsah selanjutnya yaitu tayamum. Tayamum adalah bersuci dengan debu suci sebagai pengganti wudhu atau mandi besar ketika tidak ada air atau tidak boleh menggunakan air karena sakit. Dan macam-macam rukhsah yang terakhir adalah melaksanakan ibadah sholat dengan posisi khusus atau tertentu. Rukhsah ini diperuntukkan untuk orang-orang yang sakit yang memang tidak bisa atau tidak mampu untuk melaksanakan ibadah sholat seperti biasanya atau tidak mampu berdiri. Maka dalam hal ini orang sakit tersebut bisa melaksanakan sholat dengan duduk, berbaring, atau isyarat dengan mata dan gerakan kepala. Demikian video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.